لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina wa habibina wa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa taba'a atharahu ila yaumiddin amma
Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah kepada kita, memberikan taufik kepada kita, sehingga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan berbuah amal yang saleh. Terakhir pembahasan kita berhenti pada hadis yang ke-6, yaitu tentang ketakwaan hati, dan kita berhenti pada pengertian takwa dari para salaf. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu kemarin disebutkan al-muttaquna alladzina yahdharuna minallahi 'uqubatah. Al-Hasan Al-Basri rahimallahu ta'ala mengatakan al-muttaquna taqaw ma hurrima alaihim wa addaw mafturida alaihim. Umar ibn Abdul Aziz rahimallahu ta'ala mengatakan laisa taqwallahi bisyamin nahar wala biqiyamil lail wat takhliti fima baina dalik walakin taqwallah tarku ma harramallah wa ada'u maftaradallah. Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan takwa adalah an yuta'a fala yu'sa wa yudhkar fala yunsa wa an yushkar fala yukfar. Ibnu Qayyim rahimallahu ta'ala menyebutkan takwa adalah haqiqatuha al-amalu bi ta'atillahi imanan wa ihtisaban amran wa nahyan. Kemarin kita sampai di sini ya, atau sampai pada perkataan Talaq Ibn Habib, idza waqa'atil fitnah fa'atfi'uha bittaqwa. Kata beliau, anta amala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju sawaballah wa anta tatruka ma'siyatallah ala nurin minallah takhafu iqaballah. Sampai situ kita kemarin pembahasannya, dan kita lanjutkan insyaallah. Qala al-muallifu Syekh Abdul Razak Al-Badr dalam kitabnya Ahaditsu Islahil Qulub, wa hadza ahsanu ma qila fi haddit taqwa. Kata beliau, ini adalah haddit taqwa atau ta'rif, had bermakna ta'rif, deskripsi takwa terbaik, yaitu yang terakhir yang kita baca tadi, yaitu an ta'mala bi ta'atillahi ala nurin minallah tarju thawaballah wa an tatruka ma'siyatallah ala nurin minallah takhafu iqaballah. Jadi ini menurut Syekh Abdul Razak ini adalah yang terbaik dari ta'rif-ta'rif yang ada. Kenapa? Fa inna kulla amalin la budda lahu min mabda' wa ghayah. Karena setiap amalan, setiap usaha, setiap apa yang kita lakukan dari sebuah amal, la budda lahu, harus ada mabda', pondasi, wa ghayah, tujuan. Jadi salat ya harus ada pondasinya, harus ada tujuannya. Membaca Al-Qur'an harus ada pondasinya, harus ada tujuannya. Meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan perzinahan, ada pondasinya, ada tujuannya. Fala yakunul amalu ta'atan wa qurbatan hatta yakuna masdaruhu 'anil iman. Fayakunul ba'isu alaihi huwal imanul mahdhu lal 'adatu walal hawa wala talabul mahmadati wal jahi wa ghairu dalika. Maka tidaklah amal itu berupa ketaatan ya. Tidaklah sebuah amalan, sebuah perbuatan dinilai ketaatan, dinilai taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala sampai masdaruhu, pondasinya, sumbernya itu adalah berupa keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayakunul ba'its, maka pendorong, pembangkit dia untuk melakukan amalan tadi ya, pendorong dia mengerjakan amalan, mengerjakan salat, membaca Al-Qur'an, berpuasa, bersedekah, ini itu dan yang lain sebagainya adalah apa? Al-imanul mahdhu, murni keimanan. Ya, enggak ada embel-embel yang lain, hanya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, murni iman, ikhlas, ya. Dan ini adalah masdarnya. Ya, gara-gara dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, inilah yang menyebabkan dia apa? Beramal. Menyebabkan dia salat, menyebabkan dia berpuasa, menyebabkan dia bersedekah, zakat, haji dan yang lain sebagainya. Lal adatu,
bukan kebiasaan. Ya. Jadi sholat bukan sebuah rutinitas. Ya. Tapi apa? Itu adalah didasari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, didasari atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang ibadahnya itu didasari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadahnya serius. Bukan yang penting sholat, bukan yang penting puasa, tapi benar-benar sholatnya ya, sesuai yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, wa aqimus shalah, iqamatus shalah, mendirikan sholat. Bukan sekedar kalau kata orang itu laporan. Ya, sekedar laporan ya, atau sekedar sholat, yang penting sholat, habis itu selesai ya. Yang penting sholat dulu ya. Akhirnya sholatnya sengebut-ngebutnya tak tuk tak 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 tak, kayak sholatnya anak-anak SD biasanya ya, anak-anak SD yang sholatnya masih takut karena bapaknya ya. Akhirnya bapaknya sholat, dia main di belakang. Bapaknya sholat, dia main di belakang. Ketinggalan berapa rakaat gitu ya, masbuk, kecuali rakaat terakhir. Giliran rakaat terakhir gitu ya, rakaat terakhir imam sudah salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia menyempurnakan sholatnya. Tapi masya Allah sholatnya ruku, sujud, duduk di antara dua situ nggak ada bedanya, gini tau. Tahu assalamualaikum warahmatullahi, Allahu akbar. Ini kalau sholatnya apa? Sekedar sholat. Sekedar apa? Sholatnya sekedar. Ya, al-adah, sholatnya jadi kebiasaan, rutinitas. Ya. Walal hawa. Ya. Bukan pula hawa nafsu. Ya, bukan pula apa? Gara-gara mengikuti hawa nafsu, tapi berdasarkan iman dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak kebiasaan, rutinitas, bukan pula hawa nafsu, wala talabul mahmadati wal jahah ya, bukan pula mencari al mahmadah, pujian, wal jah, mencari kedudukan, wa ghairu dzalika, atau yang lain sebagainya, dan yang lain sebagainya. Rutinitas ini yang mungkin harus kita hindari ya. Mungkin sebagian dari kita karena saking sering sholatnya gitu ya, sehingga ibadah yang ada itu seakan-akan menjadi sebuah rutinitas, atau bahasa lainnya itu formalitas gitu ya, sekedar formalitas. Sholat, yang penting sholat sudah, formalitas toh gitu ya. Nah, akhirnya ibadah tadi nggak ada nilainya, bahkan mungkin niat saja dia nggak nata niat gitulah. Rokaat lupa rokaatnya berapa, sholat apa kadang lupa, yang penting ikut imam. Sholat apa tadi ya, nggak tahu, karena sholatnya dianggap sebuah rutinitas atau formalitas saja. Begitu pula ketika antum semuanya nanti misalnya menjadi seorang dai, kemudian diminta untuk, contohnya adalah khutbah Jumat, misalnya khutbah Jumat ya. Siapa lupa ya namanya, Syekh Musili ya, dari Bahrain. Beliau menyebutkan bahwasannya salat Jumat, khutbah Jumat itu adalah
cara berdakwah atau kesempatan berdakwah yang memang disyariatkan. Ya. Kesempatan untuk menasihati manusia yang memang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Selain khutbah Jumat ya ada khutbah Id. Ya, tapi khutbah Id hukumnya masih di bawah khutbah Jumat. Hukum khutbah Jumat wajib. Khutbah Id tidak sampai wajib. Ya. Makanya salah satu hal yang menunjukkan bahwasanya khutbah Jumat sangat penting adalah dia dilakukan sebelum sholat. Berbeda dengan sholat Id, dilakukannya kapan? Setelah sholat. Ya. Orang-orang sudah banyak yang tidak perhatian, bahkan panitianya sudah ngitung duit. Lah kalau khutbah Jumat ada panitia yang ngitung duit di situ? Tidak ada. Ya. Jadi khutbah Jumat ini ya, disebutkan oleh Syekh tadi ya, itu adalah lahan atau tempat dakwah yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas antum nanti sebagai para dai memanfaatkannya sebaik mungkin. Bukan formalitas, bukan hanya sekedar aja. Sing penting khutbah, ada wasiat takwa, ada baca ayat, ada baca hadis, kelar, sholat selesai, dapat amplop. Jangan seperti itu. Itu kesempatan antum berdakwah. Tapi setelah saya pikir-pikir ya, memang betul ini kesempatan dakwah, bukan, nggak boleh dijadikan rutinitas, tidak boleh dijadikan formalitas, tapi dijadikan untuk apa? Kesempatan menasihati manusia, meluruskan manusia. Tapi kalau saya lihat waqi'nya, fakta yang terjadi di lapangan, yang pengen kita nasihati itu belum datang gitu loh. Datangnya nanti setelah khutbah kedua, tinggal doa baru datang. Itu mereka yang audiens yang memang jadi target utama didakwai gitu loh. Kalau yang datang dari sebelum adzan, ini orang-orang yang insya Allah sudah lurus, ya, nggak didakwai pun maaf iskal, masih insya Allah. Dan yang mau didakwai mana? Masih tidur di rumah. Itu yang fakta yang ada terjadi seperti itu. Kalau di pesantren alhamdulillah enggak, sebelum adzan sudah full. Ya. Datang adzan udah tinggal di apa? Ujung-ujung sana sudah. Tapi kalau antum datang di masjid-masjid luar ya, sebelum adzan atau pas adzan saja antum datang, masih saf pertama. Ya, masih dapat saf pertama. Orang yang pengen kita nasihati di mana? Belum datang. Datangnya nanti setelah apa itu namanya? Setelah khutbah kedua atau bahkan pas qomat baru datang. Allahul musta'an. Ya. Padahal para ulama menyebutkan dua khutbah itu adalah pengganti dari 2 rakaat. Jadi awalnya kan sholat duhur, sholat Jumat tinggal 2. Duanya mana? Duanya adalah mengikuti khutbah Jumat itu tadi. Baik. Balla budda an yakuna mabda'uhu mahdhul iman. Ya, bahkan harus ya menjadi sumber pembangkit kita untuk apa? Melaksanakan ibadah adalah murni keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ghayatuhu thawabullahi wa ibtigha'u mardatihi wa huwa al-ihtisab. Wa ghayatuhu, dan tujuannya, nah ini kalau kita sambungkan ke mabda tadi berarti thawab Allah, dan tujuannya adalah mendapatkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Wa ibtigha'a mardatihi, mendapatkan keridhaan Allah, mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, wa huwal ihtisab, dan itulah yang dimaksud dengan makna apa? Ihtisab. Walihada katsiran ma yuqarranu baina hadainil aslaini fi misli qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban wa nadhairihi. Dan oleh karena itu banyak sekali digandengkan 2 pokok tadi, yaitu apa? Sumbernya adalah keimanan, pembangkitnya adalah keimanan, dan yang kedua adalah apa? Tujuannya mendapatkan
pahala Allah Subhanahu wa taala, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini seringkali digandengkan di contohnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, siapa yang puasa Ramadan imanan, penuh keimanan, ya, puasanya dengan ilmu, dengan keimanan, ya, di atas imanan wa ihtisaban. Dan juga disebutkan di beberapa hadis tapi dhaif, contohnya adalah man adzana khamsa shalawatin imanan siapa? Tetapi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ihtisaban. Wa huwal ghayatul lati li ajliha yuqi'ul amal, dan inilah tujuan yang dimana dijadikan walaha yuqsadu bihi, dan dengan tujuan itu ya dimaksudkan ke sana, yaitu apa? Mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu. Kalau kata orang-orang sufi, ya, tidak boleh beramal pengen dapat pahala, tidak boleh beramal pengen dapat surga, nggak boleh beramal takut dari neraka, tidak boleh, kata mereka. Ya, beramal hanya untuk Allah. Ya. Tidak boleh karena ingin dapat surganya Allah. Tidak boleh karena ingin dapat pahalanya Allah Subhanahu wa taala. Ini hal yang menarik ya. Lalu dijawab oleh para ulama kita, kalau memang enggak boleh beramal untuk itu semuanya, enggak boleh mengharap dapat pahalanya Allah, enggak boleh mengharap dapat surganya Allah Subhanahu wa taala, terus untuk apa Allah sebutkan itu semuanya di dalam Al-Qur'an? Ya. Untuk apa Nabi SAW janjikan seperti ini, seperti itu? Ya. Siapa yang contohnya Nabi SAW menjanjikan siapa yang bisa
sanggup membeli sumur rumah, bi'rur rumah, falahul jannah, dapat surga. Yang dibeli oleh siapa? Sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nah, terus Nabi janji seperti itu untuk apa? Allah Subhanahu wa taala menjanjikan yang berbuat ini dapat ini, yang berbuat itu dapat surga, dapat ini itu dan yang lain sebagainya. Untuk apa? Untuk iming-iming belaka. Terus kita nggak boleh mengharap itu semuanya, kan agak aneh. Ya. Baik. Inna taqwallahi jalla wa ala hiyal asas alladzi taduru alaihi sa'adatul 'abdi fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah pondasi yang mana kebahagiaan seorang hamba di dunia dan di akhiratnya itu berkaitan dengan apa? Ketakwaannya. Ya. Wa biha yunalu aw wa biha yanalu syarifal mawahib. Dengan takwa tadi seorang hamba akan meraih syarifal mawahib. Mawahib hibah ya, anugerah. Ya, anugerah yang mulia. Wa rafi'al maqamat, akan mendapatkan posisi yang tinggi. Wa jalilal manazil, kedudukan yang tinggi. Wa khairal manakib, dan sebaik-baik apa? Prestasi. Ya. Jaa fi sahihaini an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qila li Rasuli sallallahu alaihi wasallam man akramun nas. Dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, man akramun nas, siapa manusia termulia? Siapa manusia yang terhormat? Siapa yang manusia paling mulia wahai Rasul? Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, atqahum, manusia yang paling bertakwa, orang yang paling bertakwa di antara mereka. Ya. Wa hadza ma'na muqarrarun fi kitabillah, dan ini makna ditetapkan di kitab Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kami ciptakan kalian laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum, dan kami jadikan kalian syu'uban wa qabail, berbangsa-bangsa, berkabilah-kabilah, bersuku-suku, li ta'arafu, agar kalian saling mengenal. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya ya, yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Innallaha alimun khabir. Ya. Jadi suku kita di Indonesia aja udah banyak sukunya ya. Jangankan di luar negeri, di Indonesia saja ada suku Jawa, Batak, Bugis, Dayak, Madura, itu banyak sekali. Ya. Sunda dan yang lain sebagainya, banyak sekali. Siapa yang paling bertakwa? Enggak ada. Jawa lebih baik dari Sunda, itu enggak ada. Jawa lebih mulia dari Sunda, enggak ada. Sunda lebih mulia dari Jawa, enggak ada. Enggak ada ceritanya seperti itu. Yang di sisi Allah Subhanahu wa taala yang paling bertakwa adalah yang paling mulia. Yang paling bertakwa di antara semuanya adalah yang paling mulia. Ya. Wa rawal Imam Ahmad fi musnadihi an Abi Nadrata radhiyallahu anhu qala haddatsani man sami'a khutbata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi wasati ayyamit tasyriq. Dari Abu Nadrah radhiyallahu taala anhu menceritakan kepadaku seseorang yang telah mendengar khutbah Rasul sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah hari tasyrik. Ya, di tengah-tengah hari tasyrik ini di peristiwa apa? Haji wada ya. Di tahun berapa haji wada? Tahun 10 ya. Tahun 10 Hijriah. Fi wasati ayyamit tasyrik, di tengah-tengah hari tasyrik. Hari tasyrik itu kan ada tanggal 11, 12, 13. Ada yang mengatakan 11, 12.
Tapi di riwayat yang lain disebutkan bahwasanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah di hari Arafah. Di hari Arafah, hari Jumat. Dan yang terkenal memang itu hari Jumat tadi. Faqala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, ala inna rabbakum wahid. Rabb kalian satu. Ya. Sesungguhnya Rabb kalian adalah apa? Satu, esa tunggal. Rabb kalian satu, Tuhan kalian satu, sama. Ya. Dan ini pondasi yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan sebelum beliau menyampaikan tentang apa yang akan beliau sampaikan apa di berikutnya. Wa inna abakum wahid, bapak kalian satu, siapa? Adam. Rabb kalian satu, Allah Subhanahu wa taala. Bapak kalian satu, Adam. Ya. Jadi yang menciptakan kalian semua satu. Ya. Dan asal usul kalian semua satu. Artinya apa? Kalian sama saja, semuanya sama. Semua berasal dari satu orang, yaitu Nabi Adam. Ala la fadla li arabiyyin wala ajamiyyin wala li ajamiyyin ala arabiyyin. Ya, tidak ada kelebihan bagi orang Arab di atas orang ajam. Orang ajam itu apa? Orang yang tidak berbicara bahasa Arab. Ya. Siapa yang tidak berbicara bahasa Arab ya selain orang Arab? Ya. Wala li ajamiyin, dan tidak ada keutamaan bagi orang selain Arab, ya selain orang yang berbicara bahasa Arab di atas orang Arab. Jadi sama aja, orang Arab maupun non Arab sama saja di mata Allah Subhanahu wa taala. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala sama aja, tidak ada keistimewaannya. Tidak ada kelebihan khusus, tidak ada kelebihan tersendiri. Orang Arab diadab juga ada. Abu Lahab, tabbat yada abi lahabi wa tab. Ya. Ada Abu Jahal dan orang-orang kufar Quraisy yang lain. Ya. Wala li ahmar ala aswad wala aswad ala ahmar. Dan tidak ada keutamaan atau kelebihan khusus bagi siapa? Orang yang berkulit merah di atas orang yang berkulit hitam, dan tidak pula orang yang berkulit hitam di atas orang yang berkulit merah. Kulit merah itu seperti apa? Ya kayak bule-bule itu kulit merah. Ya. Illa bittaqwa, kecuali apa? Dengan apa? Ketakwaan. Kecuali sebab ketakwaan yang ada pada dirinya. Aballaqtu, apakah aku telah menyampaikan? Qalu, maka para sahabat radhiyallahu taala anhum mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ballagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah telah menyampaikannya. Summa qala alaihi salatu wassalam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayu yaumin hadza, hari apa ini? Qalu yaumun haram, ini hari haram. Ya, haram itu maknanya ada dua, ya. Ada terlarang, ada terhormat. Ya. Hari suci lah kalau biasanya orang kita mengatakan hari suci. Ya, hari terhormat, ada hari terhormat, ada hari terlarang. Ya. Terlarang dari apa? Karena itu termasuk bulan haram, ya, terlarang dari berperang dan yang lain sebagainya. Ya. Terhormat kenapa? Karena itu hari Arafah. Ya. Kalau kita mengambil dari pendapat yang lain, maka itu adalah hari Arafah. Kalau kita mengambil dari ini, ya ayyami tasyrik, berarti itu hari tasyrik, hari yang mulia pula. Tsumma qala ayyu syahrin hadza, bulan apa ini? Qalu syahrun haram, bulan haram, bulan yang mulia atau bulan yang terlarang. Bulan yang mulia apa? Karena ini bulan apa? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, ya, bulan Dzulhijjah, hari haji, ya, bulan Dzulhijjah, hari Arafah. Ya.
atau bulan yang terlarang, yaitu bulan yang terlarang dari berperang. Qala summa qala ayyu baladin hadha, kemudian Nabi bertanya kembali, ya, negeri apa ini, tanah apa ini? Qalu baladun haram, ini tanah haram, ini negeri haram, yaitu negeri Makkah, ya. Qala fa innallaha qad harrama bainakum dima'akum wa amwalakum wa a'radakum ka hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha aballaghtu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan di antara kalian dima'akum, apa? Darah seorang muslim apa? Haram. Al muslimu haramun damuhu, darahnya. Maka enggak boleh apa? Membunuh seorang muslim. Tidak boleh menumpahkan darah seorang muslim. Tidak boleh menzalimi seorang muslim. Tidak boleh memukul seorang muslim. Wa amwalakum, dan juga Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan di antara kalian apa? Harta kalian. Berarti enggak boleh apa? Mencuri, enggak boleh maling, nggak boleh ngutil, nggak boleh korupsi, nggak boleh ghasab, nggak boleh apalagi, ya banyaklah. Wa a'radakum, dan juga kehormatan kalian. Tidak boleh memfitnah, tidak boleh mencela, tidak boleh qadhaf, menuduh, ya. Tidak boleh ini itu dan yang lain sebagainya, karena semuanya haram, terjaga, terlarang. Kahurmati yaumikum hadza, seperti haramnya hari ini. Wa fi syahrikum hadza, seperti haramnya bulan ini. Wa fi baladikum hadza, dan seperti apa? Haramnya negeri ini atau tanah ini. Aballaghtu, bukankah telah aku sampaikan? Apakah telah aku sampaikan? Qalu ballagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan. Qala liyuballighi syahidul ghaibah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hendaklah yang hadir memberitahukan, menyampaikan kepada yang ghaib. Ya, syahid yaitu orang yang menyaksikan, orang yang hadir saat ini, hendaklah apa? Memberitahukan, menyampaikan informasi ini kepada yang tidak hadir pada kesempatan kali ini. Baik. Wal yahdharil mar'u min an yakhilla bihadzal mi'yar. Ya, kata Syekh rahimahullah taala, maka hendaklah seseorang berhati-hati min an yakhilla bihadzal mi'yar. An yakhilla, khalal, tidak tahu, ya, atau kosong dari standar ini, dari timbangan ini. Ya. Wa antan qaliba indahul mawazin, sehingga timbangan-timbangan, standar-standar yang ada berbolak-balik. Ya. Jadi harus tahu bahwasanya standar, ya, mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah dengan ketakwaan, bukan kekayaan, bukan apa itu namanya pangkat, bukan darah, bukan keturunan, bukan apa-apa, tapi apa? Ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna asasar ri'fah, sesungguhnya pondasi rif'ah, tingginya derajat. Wa asasas syaraf, ya, pondasi tingginya kemuliaan, ya, mencapai kemuliaan. Wa uluwal fadilati wal mankibah, dan tingginya keutamaan dan apa tadi, prestasi, kedudukan. Innama hiya bitaqwallahi tabaraka wa taala, sesungguhnya hanya apa? Ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaa fil musnadi wa ghairihi min hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, ya, disebutkan di dalam hadis oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha azza wa jalla qad adhaba ankum ubiyatal jahiliyah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menghilangkan dari kalian apa? Ubiyatal jahiliyah. Ubiyatal jahiliyah. Ubiyah maknanya secara bahasa itu adalah al-himlus sakil, beban yang berat.
atau yang lain mengatakan opiyah itu diambil dari an-nur wadhiya, cahaya. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah apa? Kesombongan jahiliyah. Ya, mungkin yang tepat adalah beban ya, al-himlus tsaqil, beban jahiliyah itu apa? Kesombongan jahiliyah itu sudah dihilangkan dari kalian. Wa fakhraha bil aba, dan berbangganya dengan apa? Bapak-bapak. Nah, ini terutama ya biasanya yang bapaknya atau garis keturunannya itu nenek moyangnya berdarah biru. Wah, ini biasanya ada sisi bangga dengan nasab dia. Padahal dalam Islam nasab itu enggak ada fungsinya. Maksudnya enggak ada fungsinya adalah tidak bisa menjadikan dia tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan tadi kita sebutkan Abu Lahab paman Nabi, tabat, celaka. Ya. Bahkan Nabi SAW di awal-awal dakwah beliau sudah memberikan peringatan kepada seluruh kerabatnya. Ya, seluruh kerabatnya sudah diberi peringatan. Sofiyah, ammatu Rasul, bibinya Rasul Fatimah binti Muhammad, Abbas, Ammur Rasul, diberi peringatan semuanya. La ughni ankum minallahi syai'a. Aku tidak bisa menjamin kalian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Aku tidak bisa melindungi kalian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi kalau orang yang mempunyai nasab yang baik, ya, garis keturunan yang mulia, anak-anaknya keturunannya nenek moyangnya itu para raja atau apa, kemudian dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah al-jam'ul hasan. Ya. Ini mengumpulkan sesuatu yang sangat bagus sekali. Ya. Tapi kalau orangnya buruk, meskipun dia memiliki garis darah biru, Nabi SAW bersabda, man batta'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu. Yang amalannya lambat, amalannya buruk, amalannya jelek, maka nasabnya tidak bisa berbuat apa-apa. Mu'minun taqiyun wa fajirun syaki. Di sini Nabi SAW menyebutkan dua jenis golongan manusia. Ya. Mukminun taqi yang pertama adalah manusia itu kalau enggak beriman dan bertakwa, kalau enggak yaitu apa? Fajirun syaki, dia berbuat keburukan lagi celaka. Ya. Jadi Nabi SAW menyebutkan di riwayat yang lain, ya, manusia itu dua, rojulan, dua macam. Fannasu rojulan, ada dua tipe. Yang pertama mukminun taqi, mukmin beriman lagi bertakwa, dan yang kedua adalah fajirun syaki, berbuat keburukan lagi celaka. Annasu banu Adam, manusia itu loh semuanya dari Bani Adam, anak-anaknya Adam semuanya. Wa Adamu min turab, dan Adam berasal dari tanah. Semuanya sama, ya cuman beda tanah. Ada yang tanah merah, ada yang tanah putih, ada tanah yang tanah hitam, gitu kan. Akhirnya kulitnya beda-beda. Ja'alanallahu ajma'ina min ibadihil muttaqin wa awliyaihil muqarrabin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, selesai dari hadis ke-6 setelah berapa bulan, lama sekali. Alhamdulillah, demikian yang bisa saya sampaikan. Kita baca satu atau dua pertanyaan yang bisa dijawab. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mempunyai dua teman yang dari waktu Iqdat itu mereka berdua sangat akrab sekali. Sampai-sampai banyak yang mengira mereka itu adik kakak.
Tetapi kelas selanjutnya sampai mereka tidak pernah lagi saling berbicara. Bahkan kalau berpapasan mereka saling buang muka. Dibuang kemana mukanya? Saya sudah berusaha untuk mendamaikan mereka, tetapi tidak berefek sama sekali. Tolong nasihatinya. Syukron, jazakallah khairan. Memang ini bukan sesuatu yang mengagetkan bagi saya. Saya dari dulu di pesantren, hal yang seperti ini tuh sering saya jumpai di pesantren. Ketika ada dua orang akrab banget, ya bukan banget lagi, banget, nempel, ya makan bareng, sekolah ke kelas bareng, belajar bareng, tidur sampingan, gitu. Beda ranjang. Ya, maksudnya momennya, waktunya bersamaan. Mandi pun berangkat ke kamar mandi bareng. Kamar mandinya beda. Ya, kamar mandinya beda. Beda sama saya dulu pernah di pondok, suatu pondok ya. Kamar mandi itu bareng, mandi bareng. Santrinya hanya pakai celana dalam, mandi bareng-bareng. Dulu ada pesantren begitu, kayaknya sekarang udah enggak, udah maju. Ya. Dan kemudian nih biasanya dua orang seperti ini udah bareng, terus terjadi perselisihan sedikit aja nih. Ini gampang pecah. Sekalinya pecah, sudah kayak api dan apa? Api lawannya apa? Air. Bagaikan minyak dan air yang sudah tidak bisa bersatu. Makanya ada pepatah ya kalau nggak salah ya, yang mengatakan habibaka haunan ma asa ayyakuna baghidaka yauman ma wa abghid baghidaka haunan ma asa an yakuna habibaka yauman ma. Ya, cintailah kekasihmu, temanmu, sahabatmu sewajarnya saja. Sewajarnya, nggak usah berlebih-lebihan, wajar saja. Asa an yakuna baghidaka, karena bisa jadi dia bakal jadi musuhmu suatu hari. Ya. Dan bencilah musuhmu itu atau orang yang tidak kamu sukai sewajarnya saja. Bisa jadi nanti suatu saat apa? Jadi orang yang engkau sayangi, gitu ya. Katanya kan cinta berawal dari benci, gitu ya. Gara-gara benci jadi cinta. Oh boy. Ini begitu tadi ya. Kalau mau akrab seseorang biasa saja, jangan berlebih-lebihan. Ya, ingatlah hati masih bisa bolak-balik. Ya. Karena ketika antum seneng banget gitu ya, tapi antum nggak sadar bahwasannya manusia itu ya namanya manusia, kadang ada salahnya, ada lupanya, sehingga nanti ada kekecewaan yang terjadi gitu loh. Ya kalau seandainya ada kekecewaan dari sahabat yang antum tadi ada hal yang mengecewakan, ya wajar, manusia. Ya, manusia. Begitu pula nanti antum punya pasangan kekasih, punya istri gitu ya. Antum jangan mengharap dia 100%. Nggak bakal ada seperti itu. Ya. Makanya Nabi SAW bersabda di sebuah hadis, innaman nasu kal ibilil mi'ah. Manusia itu ya, banyaknya manusia itu seperti apa? 100 ekor unta. La takadu tajidu fiha ar-rahilah. Yang dari 100 itu kalian hampir saja tidak mendapati yang sempurna untuk jadi tunggangan. Ya, kata Nabi, ini bukan kata saya. Manusia itu manusia itu seperti 100 ekor unta. Antum mau pilih satu jadi buat tunggangan, kayaknya nggak ada yang pas. Yang satu sehat tapi kurus, yang satu
nggak kurus tapi penyakitan gitu. Yang satu badannya kuat tapi sudah tua gitu ya. Yang satu lagi badannya masih muda tapi badannya pincang misalnya atau apalah. Jadi dari 100 ekor unta itu susah dapat yang sempurna untuk dijadikan apa? Safar dalam perjalanan jauh. Begitu pula teman-teman antum ini. Teman-teman antum ini manusia semua. Ya. Ada yang baik tapi nggak punya uang. Ada yang omongannya nyeleki tapi uangnya banyak gitu ya. Ada yang baik tapi kurang bisa belajarnya, dalam arti yang lain bahlul gitu ya. Ada yang kurang baik ya, agak sombong tapi pinter ya. Macam-macam lah teman-teman, itu nggak ada yang 100% sesuai yang kita inginkan. Jadi kalau ada hal yang mengecewakan ya wajar, manusia. Begitu pula antum dalam segala hal, mencari teman, mencari pemimpin, mencari raja, mencari presiden, sama. Ada yang baik, yang punya duit, ada yang gak baik, duitnya banyak. Jadi seperti itulah. Dan kalau antum cari istri yang sempurna 100%, gak dapat istri. Selama-lamanya jomblo sejati, jomblo sampai mati. Begitu pula teman, antum nyari teman yang gak ada cacatnya, gak mungkin. Gak ada buruknya, gak mungkin. Gak ada salahnya, gak mungkin. Jadi maafkan, tadi yang bermusuhan tadi ya, tolong maafkan temannya. Hindari hajar seperti itu. Kalau masih salahnya dimaafkan. Sapalah temannya tadi, nggak boleh di atas 3 hari nggak boleh bermusuh-musuhan, apalagi saling buang muka. Ya, maafkan temannya, ya berdamai, ya. Insya Allah lah, ya. Saling berteman lagi. Kalau memang tidak bisa lagi bersama, yang penting saling senyum, saling sapa, gimana kabarnya, ahlan wa sahlan. Kalau bisa dulu bersamanya dalam hal kebaikan, ayolah dirajut kembali. Ya, ayolah dirajut kembali. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semuanya dan senantiasa memberikan taufik ke jalan yang lurus, dan semoga antum dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapi ujian-ujian di pekan depan. Jangan lupa para santri telepon orang tuanya. Bapak, Ibu, saya mau ujian, tolong didoakan. Telepon wajib. Hukumnya wajib. Ya. Ditelepon orang tuanya, minta keridhaannya, minta maafnya, minta didoakan dan diiringi dengan usaha yang bagus. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi Islami.